Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi teman pemilih, ketemu lagi dengan saya Prita Liana di podcast OSI, Omah Demokrasi KPU Kota Madiun. Nah, kali ini, pagi ini kita ditemenin dua kakak cakep yang sudah siap di podcast OSI. Perkenalkan Mas, yang dari ujung. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Qasim dari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Regen. Divisi saya di bagian. Berikutnya Kak. Perkenalkan, saya Amelia Teresa dari PPS Kelurahan Pandean. Di sini saya sebagai divisi data juga. Nah, tema kali ini podcast OSI itu keseruan menjadi badan ad hoc pemilu 2024 di Kota Madiun. Memang seseru itu gabung di KPU Kota Madiun jadi badan ad hoc? Apakah benar seperti itu? Sejauh ini seru-seru. Alhamdulillah. Sebelum gabung di KPU Kota Madiun, kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari dari kakak-kakak ini apa saja? Kalau Kak Muklas? Kalau dari saya sendiri, saya dari ini kan sebelum masuk ke Panitia Pemungutan Suara ini saya masuk berkuliah di IAIN Ponorogo. Nah, ketika di IAIN Ponorogo itu mendapatkan ketika pulang melihat banner ada pendaftaran untuk PPKPPS. Iya. Nah, itu mencoba untuk daftar dan kawan-kawan di IAIN Ponorogo ternyata juga mendaftar. Oh gitu. Juga mendaftar, terus saya akhirnya ikut mendaftar juga dan alhamdulillah saat ini masuk ke PPS Klagen. Kalau untuk Kak Amel, aktivitas sehari-hari sebelum gabung di KPU? Sebagai mahasiswa. Mahasiswa juga. Iya. Alhamdulillah ini KPU Kota Madiun kali ini ad hoc-nya adalah teman-teman pemilih dari muda. Jadi semangatnya juga semangat muda, terus aktivitasnya juga bisa gerak cepat dan lain sebagainya. Terus kok bisa sih mau gabung di KPU? Motivasinya apa? Ayo silakan salah satu. Kalau dari saya sendiri, dari kawan-kawan itu Ponorogo, dari kawan-kawan Ponorogo itu dahulunya ya di wilayah mahasiswa juga sering buat pemilihan umum, tapi pemilihan umumnya di wilayah presiden mahasiswa. Nah, alhamdulillah dulu berkesempatan ikut juga jadi panitia pemilihan umum di wilayah mahasiswa, kan, tapi pada saat itu kita dihadapkan dalam kondisi COVID-19 gitu. Pada saat itu kita menggunakan aplikasi, di mana aplikasi itu kita buatkan dari Jakarta langsung. Itu pengalaman di wilayah mahasiswa. Nah, terus ketika itu kok menarik ya. Nah, terus malah kok ini ada kesempatan untuk bisa gabung. Ya, untuk gabung di wilayah KPU ya sebenarnya ya. Kalau di wilayah mahasiswa kan KPU kan. Tapi di pengalaman tentang kepemiluan di saat di kampus terus diterapkan di KPU Kota Madiun melalui ad hoc PPS Kelurahan Klagen. Kalau Kak Amel sendiri? Kalau saya sendiri karena rasa keingintahuan yang tinggi gara-gara ini pemilu pertama saya. Pemilu pertama. Ya, jadi saya ingin tahu bagaimana tahapan proses dari awal hingga akhir terpilihnya pemimpin nanti itu bagaimana. Jadi keinginan tahuan, terus akhirnya kenapa nggak ikut sekalian daftar? Dan meskipun masih status mahasiswa juga sudah diperkenankan dan juga akhirnya mendapatkan tambahan uang saku ya berarti kali ini ya. Tidak hanya pengalaman uang saku, tapi mungkin ada hal-hal lucu atau hal-hal menarik selama jadi ad hoc. Dari Kak Amel? Hal-hal lucu itu saat coklat. Jadi kan dari pantarlih-pantarlihnya tuh di Kelurahan Pandean itu sebagian besar masih ibu-ibu gitu ya. Jadi harus ngajarin dari awal bagaimana caranya penggunaan dari aplikasi. Jadi harus ngajarinnya pelan-pelan. Terus ada yang sempat ngomong kayak, kok pakai gini sih Mbak, susah gitu. Kenapa harus pakai gini? Dulu nggak kayak gini, ngomongnya gitu. Itu menurut saya lucu. Terus ada lagi waktu kirap kemarin kan ada games. Jadi gamesnya itu nanti ada kayak pertanyaan-pertanyaan terkait kepemiluan 2024 itu, lalu dapat hadiah. Dan di saat itu ada tiba-tiba dia bawa teman tiba-tiba ngomong, Mbak, saya mau hadiah dong gitu, tapi itu belum ngikutin serangkaian gamesnya itu.
Jadi itu sih yang kalau dari saya. Oke, kalau dari Kak Amel sudah, sekarang gantian Kak Kelas. Serunya apa? Contoh apa ya? Hal-hal yang lucu, hal-hal yang menarik saat gabung di ad hoc. Nah, yang lucu saat GitHub kalau bicara pengalaman ya ketika itu kan saya di bagian data juga. Bagian data ketika di bagian data bisa hampir sama sih. Ketika Coklit juga, saat coklit, coklit juga. atau saat coklit kan banyak di dogen pun banyak orang-orangnya rata-rata juga ibu-ibu. Ya, ketika ibu-ibu itu mau menggunakan aplikasi Sama ya, kendalanya itu, sama. ya, itu ternyata nggak bisa buka. Masih kira buka bisa buka lah kok kakak kentek lah. Nah, terus lo cek ya aplikasi ini kemungkinan nggak bisa dibuka. Kan data kemudian pun gak ada data selir nomor dereng bahasa Indonesia kan. Nah terus ketika tak cek ternyata sudah ada data selir. Nah terus tak tanyain ya pun beda paketan nomor dereng dulu. Terus kalau tangkuk nih kalau tanyain ternyata aku setuju mas dek mau. Ternyata tak cek lagi ternyata data selulernya nggak di SIM 1 tapi di SIM 2. Jadi beda SIM. Tapi seru juga dan menarik teman pemilih. Sebenarnya kalau kita lihat dari satu sisi itu sebenarnya kendala. Tapi ternyata dari teman-teman ad hoc terutama di PPS, Klegen dan Pandean kali ini hal yang ternyata menjadi kendala merupakan hal seru dan bahkan menjadi tantangan tersendiri saat menjadi badan ad hoc. Terus kalau yang kejadian mungkin merasa nggak serak sih kok gini kayak gimana kok harus gini, mungkin ada peraturan tertentu yang harus dituntut rapi, dituntut harus seperti ini seperti itu. Ada nggak hal yang awalnya merasa aku harus butuh penyesuaian tapi di akhir-akhir saya rasa oh enak juga ternyata, itu ada nggak? Mungkin Kak Muklas. Kalau saya sangat terlihat Bu ya ketika saya harus pakai dulu pas waktu aktivis gitu sampai dulu rambutnya Yang negur saya masih. Terus jarang Pak gis saya enaknya. Iya. Nah, terus ketika saya mau masuk ke KPU terus ada teguran harus menggunakan sepatu dan berpakaian rapi dan di situ saya bertanya ya boleh kenapa kok harus pakai berpakaian rapi. Ternyata itu ada filosofisnya ternyata ketika kita harus ketika kita berhadapan dengan setiap orang kita bisa kita samakan dengan kita sendiri. Kita harus berpakaian rapi agar kita terlihat profesional dan terlihat bisa bekerja di wilayah ekonomi. Iya, dan alhamdulillah juga ternyata masukan ataupun kritikan dari kami juga bisa diterima positif oleh Kak Muklas untuk kebaikan kita semua. Kalau dari Kak Amel? Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya penyesuaian sama kegiatan saya sendiri ya. Jadi itu agak di awal-awal agak keteteran, tapi untuk saat ini sudah bisa menyesuaikan. Dan kalau dari kayak pakaian dan lain-lain itu dari saya sendiri tidak ada. Terus kalau Kak Muklas, Kak Amel ini kan tergolong masih kategori mahasiswa dan termasuk juga pemilih muda, di mana untuk ad hoc di kelurahan itu dituntut untuk bisa beradaptasi dengan Bapak Ibu pegawai kelurahan untuk bisa bersinergi bersama untuk menyukseskan pemilu. Pernah mengalami kendala nggak terkait hal tersebut? Kak Muklas lihat ini sudah ada ancang-ancang. Kalau dari saya tapi bagaimanapun caranya kita harus tetap bersinergi ya dengan Bapak Ibu yang ada di kelurahan. Bagaimanapun caranya kita sebagai pemuda juga kalau di masyarakat Indonesia kan ada yang namanya sopan santun, selera kayak gitu ya. Orang yang lebih tua ya. Bagaimanapun caranya kita harus tetap bersinergi untuk menyelesaikan pemilu. Meskipun ada banyak kendala itu di luar pikiran kita. Ada komunikasi terkait pertemuan dan lain-lain. Kalau untuk Kak Amel? Setuju sih dari yang dikatakan tadi. Jadi kendalanya itu di komunikasi dan waktu. Jadi komunikasi kadang ada perbedaan pola pikir dan itu normal. Jadi harus bisa saling tukar pikiran. Jadi nggak mau satu pikirannya tuh nggak mau kekeh, nggak boleh kekeh, nggak boleh kekeh sama satu pikiran. Terus dari waktu itu kadang dari pihak
kelurahan lagi ada acara atau apapun, jadi pertemuannya tuh kadang harus agak harus menyesuaikan iya. agak terganggu. Karena memang dalam penyelenggaraan pemilu ini untuk badan ad hoc, kita ketahui bersama untuk kantor dan bahkan gudang dan sebagainya adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah, untuk PPS dengan kelurahan dan untuk PPK dengan kecamatan. Nah, sebagai generasi muda nih yang juga terlibat dalam kesuksesan pemilu 2024, ada nggak sih yang merasa aku harus gini biar sukses, aku harus gini untuk pemilu ini biar tidak terkendala? Ada ide-ide atau inisiatif tertentu mungkin meskipun di divisi Datin ya, tapi mungkin ada kalau sosialisasi kayak gini akan masuk nih, kalau gini akan masuk atau gimana? Ada ide-ide tertentu mungkin? Kalau dari saya sendiri yang sudah saya lakukan bisa di kelurahan ini, ketika waktu kemarin terakhir pemutakhiran Coki kemarin itu kan saya pahami dan kita pahami bersama bahwasanya kan pasca ini masih ada wilayah KPPS ya, harus mencari KPPS dimanapun caranya. Karena ini juga bisa menjadi semangat kita untuk di wilayah KPPS. Nah ini punya bagaimanapun caranya kita harus membangkitkan semangat mereka dalam wilayah kepemiluan. Dan di wilayah KPPS Club Gen ini saya buatkan seperti apa nih, buka bersama dalam ini. Kegiatan ya. Ya, kegiatan yang bisa membuat chemistry dari warga kelurahan Club Gen ini bisa semangat untuk melakukan di wilayah kepemiluan. Iya, kalau untuk Kak Amel? Kalau dari saya sendiri itu dari Kelurahan Pandan itu ada kayak sosialisasi dari misal ada acara di kelurahan, kita ikut masuk, dan penyampaiannya itu enggak secara langsung, jadi secara perlahan dengan pengertian yang tidak langsung menuju kalau nanti kita masih butuh KPPS atau gimana, kita beritahu tahapan-tahapannya bagaimana, seperti itu. Jadi melalui sosialisasi jadi lebih ke pendekatan ya. Karena memang kalau untuk mengajak langsung itu mungkin susah juga, tapi kalau dengan pendekatan terus nanti ternyata kesuksesan pemilu ini berdampak untuk dari warga masyarakat, itu akhirnya ada kesadaran sendiri. Nah, sepertinya seru juga teman pemilih obrolan kita di podcast OSI kali ini. Tapi karena ini podcast juga kita laksanakan paling enggak 2 minggu sekali, semoga teman pemilih juga tetap ikut serta aktif berkomentar ataupun memberikan like dan subscribe-nya di podcast OSI KPU Kota Madiun, sehingga podcast OSI tetap selalu bersemangat memberikan sajian-sajian kepemiluan terbaik di warga Kota Madiun. Untuk penutup nih Kak, kita sudah di akhir penutup ya. Sebenarnya ada nggak sih pesan singkat dari kakak-kakak sekalian, khususnya untuk teman pemilih muda ataupun berlaku global lah? Monggo, silakan. Dari saya pesannya jangan lupa gunakan hak suaranya, karena satu suara dari kita itu penting untuk 5 tahun ke depan, dan kita sebagai anak muda jangan mau jadi pemilih yang apatis, kita harus jadi pemilih yang aktif, kita harus cari tahu, kita harus mau mengulik untuk masa depan negara kita. Oke, Kak Muklas. Kalau dari saya untuk pesan kawan-kawan yang kakak khususnya di wilayah pemuda Kota Madiun, jangan lupakan bahwasanya pemilihan ini dilakukan hanya 1 kali dalam 5 tahun. Jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan dan jangan lupa bahwasanya ini menentukan arah kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Dan kita harus siap, dan bagaimanapun caranya satu pilihan Anda itu menentukan kemajuan bangsa Indonesia di 5 tahun yang akan datang. Ternyata seru juga teman pemilih bergabung di KPU Kota Madiun sebagai badan ad hoc. Tapi tenang, masih ada satu kesempatan lagi bagi teman pemilih untuk bisa bergabung dengan KPU Kota Madiun. Nanti mulai Desember 2023 akan ada pembentukan KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, yang untuk kategori pendaftarnya adalah di usia 17 tahun sampai dengan 55 tahun, nanti disertai dengan surat keterangan sehat. Dan ada berita yang sangat menarik kali ini. Kenapa?
karena honor untuk KPPS itu naiknya lebih dari 100%. Sekedar info saja, untuk ketua honor di 1.200.000, untuk anggota di 1.100.000, dan untuk limas di Rp700.000. Itu untuk masa kerja selama 1 bulan. Demikian podcast OSI kali ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Madiun Raya, jangan lupa bluder dan pecelnya. Sampai ketemu lagi di podcast OSI berikutnya. Tetap semangat dan bahagia. Dadah teman pemilih.